Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi linear menggunakan pasangan berurutan X dan Y yang kita cari dari persamaan yang diketahui. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi linear dengan menentukan dua titik berdasarkan kemiringan dan interseptnya. Langsung saja pada contoh soal, gambarlah grafik dari fungsi linear Y sama dengan negatif 1/3X ditambah 5. Kita bisa lihat bahwa nilai B yang adalah intercept Y-nya adalah 5, artinya grafiknya itu akan melewati titik 0,5. Kemudian kalian lihat di sini koefisien dari variabel X-nya adalah negatif 1/3. Artinya kemiringan ataupun tingkat perubahannya itu adalah negatif 1/3. Ingat kembali bahwa rumus tingkat perubahan yaitu kenaikan dalam Y per kenaikan dalam X. Artinya kenaikan dalam Y itu adalah negatif 1 dan kenaikan dalam X itu adalah 3. Artinya dari titik 0,5 dia bergerak sebanyak 3 satuan ke arah kanan untuk X dan 1 satuan ke arah bawah untuk sumbu Y-nya. Sehingga dia akan berhenti di titik 3,4. Nah, setelah kita dapatkan kedua titiknya 0,5 dan 3,4, tinggal kita hubungkan kedua titik tersebut. Maka grafik yang terbentuk seperti ini. Soal berikutnya adalah gambarlah grafik dari fungsi linear Y sama dengan 4X dikurang 2. Negatif 2 itu adalah nilai B dan intercept Y-nya, berarti grafiknya nanti akan melalui titik 0,-2. Kemudian untuk kemiringan dan tingkat perubahannya itu adalah 4. Kita bisa membuat dalam bentuk 4/1. Jadi kenaikan dalam Y-nya itu 4 dan kenaikan dalam X-nya adalah 1. Sehingga dari titik 0,-2 akan bergeser sebanyak 1 satuan ke kanan untuk X-nya dan bergerak 4 satuan searah sumbu Y positif. Sehingga kita dapatkan titik keduanya 1,2. Kemudian tinggal kita hubungkan titik 0,-2 dan titik 1,2. Sehingga terbentuklah grafik dari persamaan fungsi linear Y sama dengan 4X dikurang 2. Contoh soal berikutnya, koefisien dari X-nya itu negatif, persamaannya Y sama dengan negatif 2X ditambah 2. Nah, nilai B atau intercept Y-nya itu adalah 2, artinya grafik itu melalui titik 0,2. Kemudian koefisien X-nya adalah negatif 2. Kita dapat buat dalam bentuk pecahan seperti tadi, negatif 2/1. Jadi perubahan dalam nilai Y-nya itu negatif 2 dan perubahan dalam nilai X-nya itu adalah 1. Sehingga dari titik 0,-2 dia akan bergerak sebanyak 1 satuan ke arah kanan sejajar sumbu X dan 2 satuan ke bawah searah sumbu Y negatif. Sehingga titik keduanya kita dapat 1,2. Kemudian seperti tadi kita tinggal hubungkan kedua titik tersebut dan kita dapat grafik dari persamaan fungsi linear Y sama dengan negatif 2X ditambah 2. Berikutnya kita akan menggambar grafik dengan intervalnya. Soalnya yaitu gambarlah grafik fungsi linear Y sama dengan 1/3X ditambah 5 jika domain atau daerah asalnya adalah X lebih besar sama dengan 3 dan X lebih kecil sama dengan 9. Kita diminta untuk mencari range atau daerah hasilnya. Nah, kita mulai dari X-nya itu 3. Kita tinggal substitusikan nilai 3 ke dalam persamaan Y sama dengan 1/3X ditambah 5, maka kita dapatkan nilai Y-nya adalah 6. Kemudian kita gambarkan dalam bidang kartesius, kita tarik garis dari X3 dan Y6, maka kita dapatkan titiknya di sini, kita beri nama titik P. Kemudian untuk X-nya sama dengan 9, kita substitusikan 9 ke dalam persamaan Y sama dengan 1/3X ditambah 5, maka kita akan dapatkan nilai Y-nya itu adalah 8. Kemudian kita gambarkan pada bidang kartesius, kita tarik garis dari X sama dengan 9 dan Y sama dengan 8. Maka kita dapatkan titiknya di sini, kita beri nama titik itu dengan Q.
Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini adalah grafik dari fungsi linear Y sama dengan sepertiga X ditambah 5. Berdasarkan grafiknya, maka range-nya itu ada di interval Y lebih besar sama dengan 6 dan Y lebih kecil sama dengan 8. Jadi, range-nya itu berada di sumbu Y. Kemudian, daerah asalnya itu intervalnya dari X lebih besar sama dengan 3 dan X lebih kecil sama dengan 9 di sumbu X. Jika kalian perhatikan pada titik P dan Q diberi lingkaran penuh, itu karena interval hasilnya itu X lebih besar sama dengan 6 dan X lebih kecil sama dengan 8. Itu artinya 6 dan 8 termasuk dalam daerah hasil, termasuk dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana jika 6 dan 8 itu tidak termasuk dalam daerah hasilnya? Apakah titiknya itu menggunakan lingkaran penuh juga atau tidak? Langsung saja kita ke pembahasannya. Jika intervalnya menggunakan tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka kita menggunakan lingkaran penuh. Sebaliknya, jika intervalnya menggunakan tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari, maka kita menggunakan lingkaran yang dalamnya kosong. Contoh, pada 5 lebih kecil sama dengan X atau X lebih besar sama dengan 5, berarti kan jawabannya mulai dari 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Artinya 5 juga termasuk, sehingga kita menggunakan tanda lingkaran penuh. Sedangkan kalau 5 lebih kecil X atau X lebih besar 5, artinya kan dimulai dari 6, 7, 8, dan seterusnya. 5 tidak termasuk, sehingga kita menggunakan tanda lingkaran yang di dalamnya kosong. Langsung saja pada contoh soalnya, jika domain atau daerah asalnya itu adalah X lebih besar negatif 3 dan X lebih kecil sama dengan 5, gambarlah grafik Y sama dengan negatif 4X ditambah 3. Nah, kita mulai dari nilai X yang pertama yaitu negatif 3. Maka kita substitusikan negatif 3 ke dalam persamaan Y sama dengan negatif 4X ditambah 3. Maka kita dapatkan nilai Y-nya itu adalah 15. Jadi titik koordinat yang pertama kita dapat negatif 3,15. Kita namakan saja itu titik P. Kita gambarkan pada bidang kartesius, kita tarik garis dari negatif 3X dan dari Y itu 15. Nah, kita taruh titiknya di sini. Nah, kenapa kita pakai lingkaran yang dalamnya kosong? Karena kita lihat intervalnya tadi, X lebih besar negatif 3, artinya dia mulai dari negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Negatif 3 itu tidak termasuk, sehingga kita memakai lingkaran yang dalamnya kosong. Kemudian kita lihat jika X-nya 5, kita substitusikan 5 ke dalam persamaan Y sama dengan negatif 4X ditambah 3, maka kita dapatkan nilai Y-nya itu adalah negatif 17. Jadi titik koordinat yang kedua yaitu kita beri nama Q, berarti Q 5, negatif 17. Nah, kita gambarkan pada bidang kartesius, kita tarik garis dari X itu 5 dan Y itu negatif 17, maka titik Q ada di sebelah sini. Nah, kita pakai lingkaran yang dalamnya penuh, karena pada interval itu X lebih kecil sama dengan 5. Berarti kalau menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, berarti 5 juga termasuk. Jadi kalau X lebih kecil sama dengan 5, berarti 5, 4, 3, dan seterusnya. Sehingga kita hubungkan kedua titik P dan Q, kita dapatkan grafik dari Y sama dengan negatif 4X tambah 3. Dari grafik yang ada, kita bisa menuliskan range atau daerah hasilnya itu Y lebih besar sama dengan negatif 17 dan Y lebih kecil 15. Artinya untuk daerah hasilnya itu Y-nya dimulai dari negatif 17 sampai dengan 14. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menemukan persamaan garis dari grafik yang diketahui. Kecepatan suara di udara berubah karena perubahan suhu. Misalkan kecepatan suara adalah Y meter per detik ketika suhu udara X derajat Celcius, grafik di sebelah kanan menyatakan hubungan antara X dan Y. Pertanyaan yang pertama, bacalah kecepatan suara ketika suhu udara sebesar 0 derajat Celcius. Yang kedua, bagaimana kecepatan suara berubah ketika suhu udara meningkat 5 derajat Celcius? Apa yang terjadi jika suhu meningkat 1 derajat Celcius? Pertanyaan yang ketiga, jenis persamaan apakah
yang akan terbentuk jika kita menyatakan Y dalam X menggunakan persamaan X dan Y. Kita masuk dalam pembahasannya. Untuk soal yang pertama, kalian dapat perhatikan pada grafik kecepatan suara pada 0 derajat Celcius itu adalah 302 meter per detik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kecepatan suara berubah ketika suhu meningkat 5 derajat Celcius? Apa yang terjadi jika suhu meningkat 1 derajat Celcius? Langsung saja pada pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama, ketika suhu udara meningkat 5 derajat Celcius. Perhatikan pada grafik, pada saat 0 derajat Celcius, kecepatan suara adalah 302 meter per detik. Dan pada saat 5 derajat Celcius, kecepatan suara meningkat menjadi 305 meter per detik. Artinya dari 302 sampai 305 itu ada meningkat 3 meter per detik. Kesimpulannya, pada saat suhu udara meningkat dari 0 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius, maka kecepatan suaranya itu naik sebanyak 3 meter per detik. Kemudian yang terjadi jika suhu meningkat 1 derajat Celcius, kita lihat bahwa pada saat suhu naik menjadi 5 derajat Celcius itu kecepatannya naik sebanyak 3 meter per detik. Sehingga untuk mencari 1 derajat Celciusnya, kita dapat menggunakan seperti ini. 1/5 dikali 3 sama dengan 3/5. 3 dibagi 5 itu adalah 0,6 meter per detik. Kesimpulannya bahwa yang terjadi ketika suhu udara meningkat 5 derajat Celcius, maka kecepatan suara bertambah 3 meter per detik. Dan ketika suhu meningkat 1 derajat Celcius, maka kecepatan suara bertambah 0,6 meter per detik. Pertanyaan ketiga, jenis persamaan apakah yang akan terbentuk jika kita menyatakan Y dalam X menggunakan sebuah persamaan X dan Y? Ketika suhu udaranya 1 derajat Celcius atau X-nya adalah 1, maka kecepatan suaranya adalah 0,6 meter per detik. Dan kecepatan awalnya pada saat 0 derajat Celcius itu adalah 302 meter per detik. Sehingga persamaan yang dapat terbentuk yaitu Y sama dengan 0,6X ditambah 302. Soal berikutnya, carilah persamaan dari fungsi linier yang gambarnya seperti berikut. Bisa dilihat bahwa grafiknya atau garisnya itu melalui titik 0,3 dan 3,4. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah memisalkan bahwa persamaannya itu adalah Y sama dengan AX ditambah B. Kemudian karena grafiknya melalui titik 0,3, berarti nilai B-nya itu adalah 3. Dan karena grafiknya bergerak 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke arah atas, ke arah sumbu Y positif, maka dapat kita katakan A atau kemiringan atau tingkat perubahannya yaitu 2/3. Ingat bahwa untuk tingkat perubahan atau kemiringannya itu selalu kenaikan dalam Y per kenaikan dalam X, sehingga A-nya itu 2/3. Jadi karena B-nya itu 3 dan A-nya itu 2/3, kita dapatkan persamaan fungsi linearnya adalah Y sama dengan 2/3X ditambah 3. Berikutnya kita akan mencari persamaan sebuah garis lurus yang melalui satu titik dan diketahui kemiringannya. Soalnya yaitu carilah persamaan sebuah garis lurus yang melewati titik negatif 2,9 dan memiliki kemiringan negatif 3. Langkah pertama yaitu misalkan dulu persamaan garisnya adalah Y sama dengan AX tambah B. Kenapa harus Y sama dengan AX tambah B? Karena itu adalah persamaan umum dari fungsi linier. Kemudian karena diketahui kemiringan atau nilai A-nya itu adalah negatif 3, maka kita substitusikan negatif 3 ke dalam A atau koefisien dari X-nya. Jadi persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 3X ditambah B. Kita dapatkan persamaan yang pertama. Kemudian diketahui garisnya melalui titik negatif 2,9. Jadi kita substitusikan X-nya negatif 2 dan Y-nya sama dengan 9 ke persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah B.
Sehingga persamaannya menjadi 9 sama dengan negatif 3 dikali negatif 2 ditambah B. Nah, 9 sama dengan negatif 3 dikali negatif 2 itu positif 6 ditambah B. Karena kita mau dapatkan nilai B-nya, maka kita pindahkan positif 6 ke ruas sebelah kiri. Caranya yaitu dengan mengurangkan kedua ruas dengan 6, sehingga menjadi 9 dikurang 6 sama dengan 6 dikurang 6 ditambah B. Jadi 9 dikurang 6 itu 3, 6 dikurang 6 0 ditambah B sama dengan B. Jadi 3 sama dengan B atau nilai B-nya adalah 3. Nah, karena kita sudah dapatkan nilai A-nya adalah negatif 3 dan nilai B-nya adalah 3, maka persamaan garis yang dapat kita buat yaitu Y sama dengan negatif 3X ditambah 3. Sehingga jika kita gambarkan pada bidang kartesius, maka grafiknya akan seperti ini, melewati titik negatif 3,9 dan titik 0,3. Dan untuk kemiringannya kan itu negatif 3. Berarti kita dapat buat negatif 3 per 1, artinya dia dari titik negatif 3,9 bergerak sebanyak 1 satuan ke sebelah kanan dan 3 satuan ke arah bawah searah sumbu Y negatif, sehingga kemiringannya seperti ini. Berikutnya kita akan mencari persamaan garis lurus yang melewati 2 titik. Kalau tadi sudah melewati 1 titik, maka sekarang akan melewati 2 titik. Contoh soalnya, carilah persamaan garis lurus yang melewati titik negatif 4,2 dan titik 4,6. Untuk menemukan persamaannya ada 2 cara di sini. Cara yang pertama, kita cari dulu nilai A-nya. Setelah kita temukan nilai A-nya, kita substitusikan nilai A ke salah satu titik yang sudah diketahui ke dalam persamaan. Kemudian untuk cara yang kedua, kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Kita mulai bahas dari cara yang pertama. Yang pertama, kita misalkan dulu persamaan garisnya Y sama dengan AX ditambah B. Nah, karena dia di soalnya itu melewati 2 titik, maka kita gambarkan dulu titiknya pada bidang kartesius. Yang pertama, titik negatif 4,2, kita tarik garis bantu dari X negatif 4 dan dari Y itu 2, sehingga kita dapatkan titik koordinatnya di sebelah sini. Kemudian untuk titik yang kedua, itu dari kita tarik garis bantu dari X-nya itu 4 dan Y-nya 6, sehingga titik 4,6 ada di sebelah sini. Kemudian yang kita mau cari terlebih dahulu adalah nilai A-nya atau tingkat perubahan. Nah, rumus dari tingkat perubahan itu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Untuk nilai X-nya, X1-nya itu negatif 4 dan X2 itu 4. Jadi kalau kita tulis dalam kanikan dalam X, X2 kurang X1 maka menjadi 4 dikurang negatif 4. Itu untuk X-nya. Kemudian untuk Y, karena Y1-nya itu 2, Y2-nya itu 6, maka untuk kenaikan dalam Y kita dapat tuliskan Y2 kurang Y1 itu berarti 6 dikurang 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tingkat perubahan tadi, sehingga dia menjadi A sama dengan 6 dikurang 2 per 4 dikurang negatif 4. 6 dikurang 2 itu 4, 4 dikurang negatif 4, negatif ketemu negatif jadi positif, jadi penjumlahan kan. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian kita sederhanakan dengan 4, 4 dibagi 4 itu 1, 8 dibagi 4 itu 2. Jadi kita dapatkan nilai A-nya itu 1/2. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai A tadi ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Nilai A-nya kita ganti dengan 1/2 sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 1/2X ditambah B. Nah, kita sudah dapat persamaan 1, kita bernama persamaan 1. Kemudian kita ambil salah satu titik dari 2 titik yang diketahui untuk kita substitusikan ke dalam persamaan. Kita ambil titik negatif 4,2. Jadi nilai X-nya itu negatif 4 dan nilai Y-nya itu adalah 2. Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 1/2X ditambah B. Sehingga ketika nilai X dan Y-nya kita substitusikan, maka dia menjadi 2 sama dengan 1/2 dikali negatif 4 ditambah B. Kemudian kita operasikan seperti biasa sehingga kita dapatkan nilai B-nya itu adalah 4. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai A dan B-nya. Tinggal kita substitusikan nilai A dan B yang sudah kita ketahui ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Sehingga A-nya itu 1/2, B-nya itu 4,
Maka ketika kita substitusikan nilai A dan B ke persamaan Y sama dengan AX tambah 4, persamaannya menjadi Y sama dengan 1/2X ditambah 4. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu menggunakan metode substitusi eliminasi. Untuk cara yang kedua, langkah pertamanya sama, kita misalkan dulu persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan AX ditambah B. Kemudian kita substitusikan setiap titik ke dalam persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Kita mulai dari titik negatif 4,2, nilai Y-nya kita ganti dengan 2, nilai X yang kita ganti dengan negatif 4, sehingga persamaannya menjadi 2 sama dengan negatif 4A ditambah B. Nah, kita namakan itu persamaan 1. Kemudian untuk titik yang kedua 4,6, Y-nya kita ganti dengan 6, X-nya kita ganti dengan 4, sehingga persamaannya menjadi 6 sama dengan 4A ditambah B. Nah, kita dapatkan persamaan yang kedua. Setelah itu kita selesaikan persamaan 1 dan 2 dengan cara eliminasi nilai B untuk mendapatkan nilai A. Mengeliminasi nilai B artinya kita menghilangkan nilai B untuk kita dapatkan nilai A. Caranya yaitu karena nilai B-nya itu sudah sama, yaitu 1, maka kita langsung kurangkan saja persamaan 1 dikurang persamaan 2. Kalau misalnya nilai atau koefisien B-nya itu berbeda, maka kita harus samakan dulu karena kita mau membuat nilainya itu menjadi 0. Sehingga di sini koefisien untuk B itu sama-sama 1, jadi 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Oke, lanjut. 2 dikurang 6 negatif 4, negatif 4A dikurang 4A itu negatif 8A. B dikurang B itu 0, sehingga sisa negatif 4 sama dengan negatif 8A. Untuk mendapatkan nilai A-nya, maka kita bagi kedua ruas dengan negatif 8. Jadi negatif 4 per negatif 8 sama dengan negatif 8A dibagi negatif 8 itu sama dengan A. Kemudian untuk mendapatkan nilai A-nya, negatif 4 dibagi negatif 8 itu sama dengan 1/2. Setelah kita dapatkan nilai A-nya, maka kita substitusikan nilai A ke dalam persamaan 1 tadi. Jadi nilai A kita ganti dengan 1/2, maka dia menjadi 2 sama dengan negatif 4 dikali 1/2 ditambah B. Terus 2 sama dengan negatif 4 per 2 ditambah B. Jadi 2 sama dengan negatif 2 ditambah B. Jadi untuk nilai B-nya itu sama dengan 4. Jadi kita sudah dapatkan nilai A-nya 1/2, nilai B-nya itu 4, kita tinggal substitusikan nilai A dan B dalam persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 1/2 ditambah 4. Dari materi dan contoh soal yang sudah dibahas, adakah yang belum kalian pahami? Jika ada, kalian dapat menonton kembali video ini dari awal, dan jika kalian sudah paham, maka kalian dapat lanjut ke latihan soal berikutnya. Terima kasih.